Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yaktuba 'inda Allah siddiqan wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ila an-nari wa ma yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharra al-kadhiba hatta yaktuba 'inda Allah kadzaban. Rawahu Bukhari wal Muslim. Sidang jamaah asar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sejenak kita menghayati dan mendalami salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud ini merupakan di antara para sahabat yang paling bersemangat dalam mencegah kemungkaran yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy pada saat itu. Bahkan dalam riwayat dikatakan kaki daripada Ibnu Mas'ud itu agak pendek sebelah sehingga beliau berjalannya tidak seperti orang biasa, berjalannya agak sengkak. Namun pada satu ketika beliau pernah ingin membunuh Umar bin Khattab. Dalam satu kalimat beliau itu, beliau katakan ketika Umar bin Khattab mengintip pengajian Rasulullah di Bait Arqam bin Abi Arqam. Saat itu Umar terlihat sedang mengintip. Kemudian Hamzah mengatakan bahwa Umar sedang mengintip pengajian kita. Spontan saja Ibnu Mas'ud mengatakan, in arada khairan faqabalnahu wa in arada syarran qata'na 'unuqahu bisayfihi. Ini kata Ibnu Mas'ud. Artinya, wahai Rasulullah, kalau Umar menerima dakwah Islam ini, kita terima dia. Namun apabila dia tidak menerima ajaranmu ya Rasulullah, ajaran Islam, qata'na 'unuqahu bisayfihi, kita bunuh dia dengan pedangnya. Ini dalam bahasa Arab ini sangat dalam sekali maknanya. Saya bunuh Umar dengan pedangnya. Umar itu terkenal orang yang paling gagah perkasa. Tak mungkinlah Umar itu bisa terbunuh dengan pedangnya. Tapi karena keberanian Ibnu Mas'ud ini, maka dia katakan, maka saya bunuh dia dengan pedangnya. Maksudnya adalah Ibnu Mas'ud ingin mengambil pedang Umar kemudian membunuh Umar. Nah, ini juga dalam kaedah lain juga menandakan bahwa Ibnu Mas'ud ini orang pemberani. Walaupun dari sisi fisiknya mungkin saja lebih gagah Umar daripada Ibnu Mas'ud. Pada satu kesempatan yang lain juga Ibnu Mas'ud pernah meminta izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan saya untuk berdiri di atas gundukan ataupun di daerah di sekitaran Ka'bah. Di sekitaran Ka'bah itu ada
bebatu-batuan gunung, saya izinkan saya berdiri di sana ya Rasulullah, untuk saya katakan kepada orang-orang yang menyembah berhala di sekitaran Ka'bah itu bahwa mereka itu sudah salah. Rasulullah mengizinkan, sehingga Ibnu Mas'ud mengatakan, kalian ini semuanya adalah orang-orang yang akan masuk neraka kalau kalian tidak mau mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa yang terjadi? Beliau dilempar batu oleh penduduk Mekah, orang Quraisy. Walaupun terluka beliau dengan lemparan itu, tapi beliau istilahnya kalau bahasa kita tidak pernah kapok dengan ajaran Islam ini. Karena yang beliau yakini, ya, yang beliau sampaikan itu benar. Jadi beliau tidak takut. Ini Ibnu Mas'ud. Walaupun nanti terjadiannya berbeda. Ketika Umar bin Khattab masuk Islam, Umar bin Khattab berdiri di atas gunung di mana Ibnu Mas'ud berdiri ketika itu dilempar oleh orang-orang Quraisy. Ketika Umar berdiri di situ, nggak ada yang berani melempar Umar. Ini bedanya. Beda antara berdirinya Umar dengan berdirinya Ibnu Mas'ud. Namun keberanian Ibnu Mas'ud dalam mendakwahkan Islam ini patut untuk kita jadikan suri tauladan. Walaupun di tengah kekurangan fisik beliau, tapi beliau semangat untuk berdakwah, menyampaikan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satunya adalah beliau meriwayatkan hadis yang kita bacakan tadi sama-sama. Beliau mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa bunyi hadisnya? Alaikum bisidqi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajib, haruslah kalian itu berkata jujur, berkata benar. Dan kata alaikum itu menandakan bahwa Rasulullah memerintahkan kita untuk berlaku jujur. Jadi alaikum bisidqi ini maknanya adalah kita wajib untuk bersifat jujur. Dan hadis ini di kalangan para ulama hadis meletakkan hadis ini di bab akhlak dan bab adab. Maknanya adalah bahwa hadis ini bagian daripada karakteristik kaum muslimin yang harus kita miliki, yaitu kejujuran. Kemudian kata Rasulullah SAW, fa inna sidqa, dikarenakan sidq itu, jujur itu, yahdi ilal birri, orang yang jujur itu pasti arahnya menuju arah yang benar. Wa innal birra, dan karena kebenaran itu, yahdi ilal jannati, karena kebenaran itu mengarahkan orang tersebut menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi as-sidq ini juga merupakan daripada doa-doa yang sering kita bacakan. Minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin, kan begitu doanya. Semoga kita diperkumpulkan nanti di akhirat bersama Rasulullah, bersama anbiya was-siddiqin, orang-orang benar, wasyuhada, orang-orang yang syahid, was-salihin, dan orang-orang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa, dan sebaik-baik teman itu adalah mereka-mereka itu. Maka orang-orang yang jujur, maka jelas arahnya arah kepada kebaikan, dan kebaikan itu mengarahkan kita untuk kita masuk surga. Kemudian Rasulullah melanjutkan hadis ini, wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu, ada seseorang laki-laki yang dia jujur, wa yataharra as-sidqa, dan dia juga berupaya untuk jujur, hatta yaktuba indallah siddiqan, sehingga dia akhirnya dijuluki, diberikan label, diberikan titel oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siddiq. Ini adalah titel yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang jujur. Namun kalau kita lihat hadis ini, wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa, orang jujur dan dia berupaya untuk jujur. Jadi mengapa Rasulullah mengatakan ada orang yang jujur dan berupaya untuk jujur? Dikarenakan memang
untuk jujur itu berat. Untuk kita berkata jujur, untuk kita mempertahankan kejujuran dalam diri kita itu banyak kendala-kendalanya. Makanya Rasulullah mengatakan wa yataharra asdiqa. Orang yang jujur dan berupaya untuk jujur, karena godaannya banyak. Godaan kita untuk tidak jujur itu bisa berasal dari manusia, bisa berasal juga dari syaitan yang menggoda kita. Dua-duanya itu bisa menggoda kita. Ya maaflah, mungkin menjadi kebiasaan kita selama ini. Mungkin kita anggap itu biasa saja. Tapi ini bagian sebenarnya nggak boleh kita budayakan. Ketika ada orang yang sedang menelpon kita, ya, di mana posisinya? Sudah di Batoh, padahal posisinya masih di Ketapang sana. Kan Ketapang dengan Batoh itu kan beda. Kan? Ketika kita katakan kita sudah di Batoh, tapi pada hakikatnya kita masih di Ketapang, itu kan jauh. Berapa kilo itu? Nah, tapi ini kan kita anggap ini biasa-biasa saja. Nah, tapi ini sebenarnya kita sedang membudayakan budaya yang tidak jujur. Kalau kita lihat dari hadis Rasulullah atau dari kisah Rasulullah, hampir tidak pernah, dan Rasulullah nggak pernah berbohong. Kecuali saya mendapatkan satu riwayat yang kondisi itu adalah kondisi yang darurat. Dan kondisi darurat itu juga karena dilihat juga dari posisi kondisinya adalah ada orang yang sedang mengejar-ngejar seseorang membawa pedang. Ketika itu Rasulullah tahu bahwa orang yang sedang dikejar itu pasti ingin dibunuh oleh seseorang tersebut. Sehingga Rasulullah SAW menggeserkan posisi beliau. Ketika orang yang membawa pedang tadi bertanya kepada Rasulullah, adakah engkau melihat orang yang berlari di depan engkau? Kemudian Rasulullah menjawab, ketika saya berdiri di sini, saya tidak melihatnya. Nah, tentu orang yang sedang panik ini kan nggak mampu untuk mengkritisi tanggapan Rasulullah itu, sehingga beliau pun pergi. Orang yang pedang tadi. Bisa saja misalnya orang yang sedang mengejar-ngejar orang tadi itu, yang bawa pedang itu mengatakan, ketika didengarkan Rasulullah mengatakan, ketika saya berdiri di sini, saya tidak melihat ada yang berlari di sini. Ketika engkau sebelumnya Rasulullah, sebelum berdiri di situ Rasulullah, ada nggak engkau lihat orang berlari? Kebetulan saja si yang membawa pedang ini tidak bertanya kritis, sehingga Rasulullah pun tidak bohong. Karena Rasulullah semenjak berdiri di situ, beliau memang tidak melihat orang yang berlari, kecuali sebelumnya, sebelum beliau bergeser memang ada orang berlari. Setelah itu barulah dipanggil orang yang berlari tadi itu, kenapa, apa masalahnya. Di sisi lain Rasulullah ingin menyelamatkan jiwa manusia, ya, sehingga Rasulullah melakukan hal tersebut. Nah, cuma dalam riwayat, cuma inilah posisi Rasulullah SAW melakukan siasat ingin menyelamatkan orang yang sedang dikejar tadi itu, karena Rasulullah belum tahu apa masalahnya. Nah, ini juga terjadi. Berita-berita bohong itu kan terjadi dari pemberitaan. Nah, ini yang membawa berita. Membawa berita ini gak penting, jangan dipotong-potong. Ya, yang ngomongnya segini dipotong begini. Akhirnya orang berkesimpulan bahwa ini kesimpulannya, padahal ada penjelasannya. Nah, ini juga hati-hati. Makanya Rasulullah mengatakan hati-hati, jangan bohong. Membawa berita tidak lengkap itu juga sama dengan bohong. Berita kita bawa tidak utuh. Bisa jadi kesimpulan kita belum menyimpulkan apa yang kita dengarkan, sehingga terjadilah fitnah, terjadilah pertengkaran dan sebagainya. Nah, ini daripada berita tadi. Makanya Rasulullah katakan alaikum bisidqi. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis lanjutan daripada hadis tadi, wa iyyakum wal kadzib. Wa iyyakum wal kadzib. Hindarilah kalian dari berbohong. Fa innal kadziba, karena bohong itu yahdi ilal fujur,
karena bohong itu mengarahkan orang tersebut ke arah fujur, ke arah dosa-dosa, ke arah kebatilan. Wa innal fujura yahdi ilan nari, karena fujur itu mengarahkan orang tersebut ke dalam neraka. Jadi kalau orang jujur tadi arahnya ke surga, maka orang yang berbohong arahnya ke dalam neraka. Kemudian tidak hanya situ, Rasulullah mengatakan, wa ma yazalu ar-rajulu yakdzibu wa yataharra al-kadziba hatta yaktuba 'indallahi kadzaban. Ada orang yang berbohong, kemudian dia berusaha untuk berbohong. Nah, bohong itu juga harus berusaha kita untuk berbohong. Tidak hanya cukup dengan berbohong, tapi orang yang berbohong itu akan berusaha untuk berbohong. Maka Buya Hamka dalam menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan, ada bukunya itu Bohong di Dunia. Buya Hamka mengatakan bahwa ketika seseorang itu bohong, maka orang tersebut akan menciptakan kebohongan kedua untuk menutupi kebohongan pertama. Dan setelah kebohongan kedua itu sukses, maka dia akan menciptakan kebohongan ketiga untuk menutupi kebohongan yang kedua. Ketika kebohongan ketiga itu sukses, maka dia akan menciptakan kebohongan keempat untuk menutupi kebohongan ketiga hingga selanjutnya. Jadi kalau sudah mulai kita berbohong, maka kita akan terus berbohong dan menjadi budaya berbohong. Maka itulah maksud dari hadis Rasulullah SAW, wa ma yazalu ar-rajulu yakdzibu wa yataharra al-kadziba. Maka ketika seseorang berbohong, maka dia akan berupaya untuk melakukan kebohongan-kebohongan selanjutnya untuk bisa jadi menutupi kebohongan-kebohongan yang telah dia lakukan sebelumnya. Sehingga apa yang terjadi? Hatta yaktuba 'indallahi kadzaban. Sehingga Allah pun melabelkan orang tersebut dengan sebutan kadzaban, orang yang berdusta. Dan kalau kita lihat karakter orang-orang berdusta di dalam Al-Quran, kalau kita ambil ayat-ayat yang bercerita tentang orang-orang berdusta di dalam Al-Quran, semua kata-kata dusta di dalam Al-Quran itu ditujukan kepada orang-orang yang masuk neraka. Yang pertama, kepada orang-orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kebanyakan ayat-ayat di dalam Al-Quran, kata-kata kadzab ditunjukkan kepada orang-orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya orang-orang nanti, sebagaimana di dalam banyak ayat Al-Quran dikatakan, ya laitani kuntu turaba. Ada orang-orang yang berbohong di muka bumi ini, yaitu orang-orang kafir. Dia mengatakan, kalaulah saya hidup, maka jadikan saya sebagai tanah saja yang diijak-ijak. Ada juga di dalam salah satu surat, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat bertanya, alam takum minal munzarin, apakah engkau belum diberikan daripada orang-orang yang mengingatkan, ataupun bukankah engkau sudah diberikan peringatan dulu ketika di dunia? Qala nahnu minal mukadzibin, mereka menjawab, sesungguhnya kami dulu di dunia kami mendurhakai, ya, kami membohongi, dan kami tidak percaya dengan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kami mendurhakai Al-Quran itu sendiri. Bahkan kami mengatakan Al-Quran itu bohong. Jadi orang-orang yang di dalam Al-Quran itu dinisbahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan orang-orang bohong, itu semuanya adalah orang-orang yang kelak masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sidang jamaah asar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud ini memberikan pelajaran kepada kita dan nasihat kepada kita untuk benar-benar kita menjauhkan diri kita dari kebohongan, dari berbohong, dan mari kita budayakan hidup kita, hidup pribadi kita, keluarga kita, dan kita didik anak kita untuk bisa berkata baik, berkata benar, dan berkata jujur. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga hadis ini memberikan pelajaran kepada kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.